0821 ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Bila bintang bertabir senja melukis senyuman, hiasi cakrawala di hatiku, melihat dua indah bola mata di parasmu. Rona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan permata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa dewi asmara bersatu, kau dan aku. Meskipun bintang tak temani malam, terang pun terasa gelap, ku kan setia bersamamu kasih. Insan muda di madu cinta, ingin dia selalu ada dekatmu. Tak ingin waktu terasa cepat berlalu, tiada lagi ada senja kecewa, jingga langit merdu bernada kasih. Rangkai sejuta warna pelangi cinta bersama. Disco Korea, Disco Korea, Disco Korea, Disco Korea. Nona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan permata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa dewi asmara bersatu untuk kau dan aku. Janjiku, ku kan setia bersamamu kasih. Insan muda di madu cinta, ingin dia selalu ada dekatmu. Tak ingin waktu terasa cepat berlalu, tiada lagi ada senja kecewa, jingga langit merdu bernada kasih. Rangkai sejuta warna pelangi cinta bersama. Silang cakrawala, kala jangan pedulikan apapun kata mereka. Satukan bentang jurang sukma, kau dan ku selamanya. Setia, senada, dan seirama. Balada, insan muda di madu cinta. Oh, balada, insan muda di madu cinta, ingin dia selalu ada dekatmu. Tak ingin waktu terasa cepat berlalu, tiada lagi ada senja kecewa, jika langit merdu bernada kasih.
92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya Palembang Bisa kami hadirkan untuk Anda. Dan di siang hari ini ya, kita akan berbincang-bincang mengenai peran masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik bersama Ombudsman ya. Jadi sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Narasumber kita di kesempatan pagi menjelang siang ini adalah Bapak Rahadian Visnu Kumoro, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Selamat siang Pak Visnu ya. Selamat siang Mbak. Sehat ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa masih lancar, Alhamdulillah ya. Insya Allah. Insya Allah. Perbincangan kita nih di siang hari ini mengenai peran masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik ya. Dan nanti pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090, atau juga Anda bisa langsung komen di akun YouTube Pro 1 Palembang di sana, karena kita live juga di sana. Jadi silakan saja ya untuk bergabung bersama kami. Oke, Mas Visnu, ini berbicara soal apa yang akan kita bahas ya mengenai peran masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Saya ke pengawasannya dulu nih, pengawasan yang sudah dilakukan oleh Ombudsman sendiri ya pada dinas, instansi, juga mungkin pemerintahan baik wilayahnya kota, kabupaten, dan provinsi. Pastinya di Sumatera Selatan ini ya, ini seperti apa sejauh ini? Baik, terima kasih. Kita Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008 bahwa kita adalah lembaga negara yang memang tugasnya mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, termasuk juga BUMN, BUMD, BUMN maupun swasta. Namun yang menggunakan APBN atau APBD sebagian atau sepenuhnya. Nah, tentu saja di undang-undang ini kita diatur terkait tugas dan kewenangan kita. Tugas kita selain pengawasan, kita juga menerima laporan dari masyarakat. Nah, pengawasan yang sudah kita lakukan kepada khususnya di Sumatera Selatan, kita tentu intens melakukan pengawasan terkait pelayanan publik. Kita juga selain pengawasan, kita juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk peningkatan pelayanan publik. Demikian. Okay, baik. Nah, berarti sejauh ini memang keberlangsungan pengawasan itu terus dilakukan ya. Ini dilakukan, maksudnya gini, dilakukan ada dijemput bola dulu apa setelah ada laporan dari pihak-pihak tertentu seperti itu, Mas? Oke, baik. Jadi Ombudsman Republik Indonesia tidak bersifat pasif ya, tidak bersifat pasif. Artinya kita tidak hanya menunggu laporan yang masuk ke Ombudsman, tapi kita bisa juga melakukan jemput bola. Kita juga ada inisiatif terkait permasalahan pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Oh gitu, oke. Nah, kalau misalkan setelah dilakukan pengawasan terus ditemukan layanan publik pada dinas-dinas atau pemerintahan yang diawasi ini ya, terus mereka ini menyimpang dari ketentuan ya, apa yang dilakukan oleh Ombudsman sendiri ya? Karena Ombudsman kan kita tahu punya aturan yang berlaku ya, gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi setiap laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman, kita wajib untuk menindaklanjutinya terkait dugaan maladministrasi seperti ya, contohnya penyimpangan prosedur. Nah, jadi dari dugaan tersebut kita akan lakukan verifikasi formil material terkait laporan tersebut. Kemudian setelah sudah sesuai verifikasi formil material, akan dilakukan pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan akan kita lakukan klarifikasi terkait permasalahan tersebut. Kita undang pihak terlapor maupun pelapor. Kemudian di situ akan didapatkan kesimpulan apakah permasalahan tersebut terjadi maladministrasi. Nah, apabila terjadi maladministrasi, maka akan ada tindakan korektif dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan seperti itu. Dan tindakan korektif itu sebaiknya harus dilaksanakan oleh terlapor, karena jika tidak dilaksanakan oleh terlapor, maka tindakan korektif itu akan bisa ditingkatkan menjadi rekomendasi. Dan rekomendasi itu wajib dilaksanakan oleh terlapor, seperti itu.
Oke, berarti itu bisa dibilang maksudnya prosedur-prosedurnya gitu ya, Betul. yang akan dilakukan gitu ya. Oke. Nah, kita nanti akan perbincangan kembali ya Mas Wisnu ya. Kita break dulu, kita dengerin lagu dulu. Dan pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Pastinya Anda juga bisa bergabung untuk langsung komen saja di akun YouTube kita di Pro1 Palembang ya. Masih di dialog Palembang siang ini untuk di segmen Palembang bisa. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kau bilang tak mengapa bila aku harus melupakan saat-saat hebat yang pernah kita miliki. Di tiap sudut hati ini aku tuliskan kenangan tentang apapun tentangmu, asalkan tentangmu. Bagaimana mungkin aku sanggup untuk melupakanmu, kau yang tunjukkan aku cara indahmu, menerimaku, mengisi hidupmu. Bagaimana mungkin kita menyerah begitu saja, tapi ku tak menahanmu lagi. Jika memang ini yang hatimu mau, bimbang yang tak lagi teredam, meski tangan erat menggenggam. Awal dari bab berikutnya yang harus menuliskan kita di halaman berbeda. Bagaimana mungkin aku sanggup untuk melupakanmu, kau yang tunjukkan aku cara indahmu, menerimaku, mengisi hidupmu. Bagaimana mungkin kita menyerah begitu saja, tapi ku tak menahanmu lagi. Jika memang ini yang hatimu mau. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Anda masih bersama kami pendengar ya di Palembang Bisa. Saat ini udah pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan silakan saja untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya.
Kita masih bersama Ombudsman Sumsel ya. Di sini juga masih bersama Rahadian Visnu Kumoro, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Nah, kalau berbicara soal peran masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya, Mas Visnu ya, dalam pengawasan pelayanan publik ini supaya nanti bisa bekerja sama dengan Ombudsman gitu kan? Baik, terima kasih. Wah, ini agak panjang nih. Jadi biar kita sebagai masyarakat tuh kan paham gitu ya Mas ya, ternyata kita juga berperan gitu, kita punya andil juga gitu kan ya. Oke. Baik, para pendengar Pro 1, jadi kami sampaikan dulu, mungkin masyarakat ada sedikit ketakutan ketika ada permasalahan terkait pelayanan publik yang dihadapi di suatu instansi. Nah, ini kami sampaikan bahwa ada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di Undang-Undang 25 tahun 2009 itu dijelaskan terkait pengawasan pelayanan publik. Pengawasan pelayanan publik ada dua, ada internal, ada eksternal. Internal itu ialah atasan si instansi itu tersebut atau mungkin inspektorat. Nah, yang pengawasan eksternal itu ada 3, DPR, Ombudsman, dan yang paling penting itu adalah masyarakat. Nah, di Undang-Undang 25 2009 juga diatur tentang hak masyarakat dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Di dalam Undang-Undang 25 tersebut disebutkan bahwa hak masyarakat salah satunya adalah mendapatkan pelayanan publik yang maksimal, kemudian berhak melakukan pengawasan, berhak melakukan komplain, berhak melapor ke Ombudsman. Nah, di situ kita sebagai masyarakat sudah diatur dan sudah dilindungi oleh Undang-Undang 25 tahun 2009 bahwa kita boleh untuk melaporkan, boleh untuk mengawasi, boleh untuk menyampaikan keberatan akan hal apapun terkait penyimpangan pelayanan publik. Jadi kami sampaikan bahwa masyarakat mulai sekarang jangan takut seperti itu untuk mengadu terkait pelayanan publik apabila dalam melakukan pelayanan di suatu instansi terjadi maladministrasi. Jangan khawatir, jangan takut, silakan komplain. Kita harus kritis, kita harus sampaikan, kita harus tanyakan apa prosedurnya, bagaimana alurnya, informasi biayanya berapa. Kalau memang ada biaya, dasar hukumnya apa nih, dasar hukumnya apakah peraturan daerah, apakah peraturan apapun itu. Nah, artinya semuanya harus transparan. Penyelenggara pelayanan publik sesuai azas pelayanan publik semuanya harus transparan, akuntabilitas harus terbuka dan sebagainya. Dan masyarakat itu berhak untuk mengetahui itu semua. Demikian. Oke. Nah, sebenarnya yang masuk dalam pengawasan Ombudsman itu tadi ya, kalau misalkan berarti jatuhnya ke eksternal gitu ya? Eksternal. Oke. Nah, itu apa saja tuh yang bisa kita adukan ya dalam hal ini tuh, mungkin secara secara detailnya gitu ya Mas ya. Karena nanti takutnya jadi kayak salah alamat atau segala macam gitu kan ya. Baik. Kan mungkin ya, tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat kita tuh yang memang belum terlalu paham gitu kan ya, kira-kira apa yang harus diadukan ke Ombudsman itu sendiri gitu. Baik, tadi pertanyaannya apa saja yang bisa diadukan? Saya ulangi lagi, tapi ini terkait siapa saja yang bisa diadukan. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa Ombudsman itu lembaga negara yang mengawasi penyelenggara pelayanan publik, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk BUMN, BUMD, BUMN, swasta maupun perorangan yang menggunakan APBD atau APBN sebagian. BUMN contohnya PLN, contohnya Wika dan sebagainya. BUMD contohnya PDAM, kemudian Tirta Musi, Transmusi dan sebagainya seperti itu. Dan swasta, misalnya sekolah swasta menggunakan dana APBN atau APBD ya, menggunakan dana BOS, menggunakan dana PSG, kemudian rumah sakit swasta menggunakan dana BPJS. Nah, itu instansi-instansi atau yang menjadi objek pengawasan Ombudsman, itu yang bisa dilaporkan ke Ombudsman. Dan apa saja yang dilaporkan ke Ombudsman? Ada yang namanya maladministrasi. Jadi maladministrasi itu ada
beberapa contoh misalnya penundaan berlarut. Jadi pendengar misalnya mau membuat sertifikat tanah Ya. yang mungkin secara peraturan 1 bulan harus jadi, ini berlarut-larut 2 tahun 3 tahun itu belum jadi, nah itu bisa laporan ke ombudsman. Kemudian diskriminasi, kemudian pungutan tidak resmi. Jadi yang harusnya gratis, tahu-tahu instansi tersebut menentukan biaya dan tidak bisa menyampaikan dasar hukumnya. Ya. Atau mungkin ada bahasa seikhlasnya, Iya, bayar seikhlasnya dan sebagainya. Ya, mungkin para pendengar sering mengalami itu ya, ketika minta pelayanan suatu perizinan atau seperti apa, tahu-tahu ditanyakan administrasinya berapa, ya bapak seikhlasnya saja seperti itu. Terus nanti ditaruh di bawah Taruh kertas, di di laci Wah, gitu seperti ya. pengalaman ya Mbak Tata ya. Silakan Mbak Tata lapor ke ombudsman. Enggak. Alhamdulillah kayaknya di Palembang nggak ada ya gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Tentu. Oke. Oke, mungkin seperti itu Mbak Tata. Oke, nah kalau menyangkut ranah hukum gitu ya, menyangkut ranah hukum, apakah memang ada perlindungan bagi masyarakat yang memberikan pengaduan supaya memang keselamatannya juga terjaga atau terlindungi ya? Karena ini mungkin salah satunya juga yang menjadikan masyarakat tuh takut ya untuk kalau terjadi apa-apa sama mereka untuk lapor kan gitu kan. Oke, banyak sekali pelapor yang masuk ke ombudsman khususnya terkait misalnya pungutan tidak resmi di sekolah. Ya. Pelapor Ditahan dulu boleh ya? Siap. Karena sebenarnya sudah ada pendengar yang berhubung. Halo? Terputus. Oke, kita lanjutkan Oke. kembali. Jadi pelapor melaporkan ombudsman tapi khawatir jika identitas dibuka seperti itu ya, diketahui oleh- khawatir anaknya diintimidasi Betul. atau seperti apa. Nah itu ombudsman ada mekanisme untuk merahasiakan identitas pelapor sesuai dengan case-case-nya seperti itu. Oke, berarti memang setiap pelapor itu tidak akan dipublikasi gitu ya? Seperti itu betul. Oke, berarti jangan takut ya pendengar untuk melaporkan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, tapi memang itu dalam ranah yang memang beberapa instansi atau yang lainnya yang memang diawasi oleh ombudsman sendiri gitu ya. Betul. Oke. Ya, silakan untuk bergabung kembali pendengar di 0711369977, 082179279090. Saya akan bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 082179279090 dari 08516167 sekian. Yang saya mau tanyakan adalah ketika itu terjadi kepada kita, kemana kita harus lapor, layanannya yang seperti apa? Oh, mungkin di sini apakah ada layanan kayak call center atau segala macamnya gitu ya? Silakan. Oke, baik. Langsung kami jawab. Iya. Jadi kita ada call center 137. 137 itu 1 kali 24 jam ya? Yes. Oke. Jadi 137 ini call center secara nasional. Oh. Jadi itu akan sampai ke Ombudsman Republik Indonesia dan kalau memang itu laporan terkait permasalahan di Sumatera Selatan, maka akan dilimpahkan ke Sumatera Selatan seperti itu. Kita juga ada nomor WhatsApp di 0811 970 3737. Oke, 0811 970 3737 Iya. ya. Oke, baiklah di 0811 970 3737 itu mungkin bisa langsung di save saja ya sama pendengar semua ya. Oke. Next saya belum ada. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi kalau misalnya layanan publik apa saja nih yang sejauh ini ya, maksudnya mungkin ini kita baru di awal-awal tahun ya, baru pertengahan Maret 2023 sudah menerima laporan apa saja nih Ombudsman? Oke. Tercatat di triwulan pertama ini kita ada 180 Buset, aduan. 180 itu baru 3 bulan terakhir ini ya. Oke. Ya, 188 aduan. Oke, baik. Jadi 188 aduan ini berbagai media yang masuk ke kita. Jadi lapor ke ombudsman tidak harus datang langsung.
datang langsung boleh, kami welcome seperti itu. Bisa juga melalui telepon, bisa juga melalui WhatsApp yang saya sampaikan tadi, kemudian bisa melalui email, medsos juga bisa, bersurat juga bisa. Nah, 188 aduan tersebut itu dari berbagai akses pengaduan. Tapi paling yang banyak masuk ke kita. kalau di Sumsel ini kejadian apa sih? Oke, yang paling banyak, jadi untuk terlapor yang paling banyak masuk ke ombudsman itu biasanya pemerintah daerah, terkait pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan banyak seperti Ya, itu betul. ya. Kita juga Kecamatan tidak aja spill. pemerintah daerah. Ya, seperti kita itu tidak spill secara ini ya. khusus. Gitu Khusus, ya. oke. Oh, Baik. berarti banyak kan yang dilaporkan tuh Pemda gitu ya. Ya, seperti Oke. itu. Ya ini kan 2022 sebelum 2023 kan menerima laporan ya. 2023 menerima laporan juga. Apakah ada yang di tahun kemarin dilaporkan, terus di 2023 ternyata masuk lagi nih laporan ini gitu? Kalau untuk substansi yang sama itu ya seringkali masuk ya. Tapi kalau untuk substansi sama, terlapor sama itu jarang terjadi. Tapi kalau kita permasalahannya yang sama? setiap masuk laporan ke kita dan ditemukan maladministrasi, kita akan sampaikan tindakan korektif. Nah, tindakan korektif itu yang harus dilakukan oleh si terlapor dan kita monitoring. Kalau tidak dilakukan akan diterbitkan rekomendasi seperti itu. Jadi untuk berulang terkait substansi yang sama di terlapor yang sama itu kecil kemungkinan terjadi. Kecil kemungkinan terjadi ya. Biasanya kalau misalkan terjadi kembali itu sebabnya apa sih? Gitu Pak Visnu. Apakah memang dia kayak semacam bukan menyepelekan ya, kalau mengabaikan gitu ya apa yang sudah di notis sama ombudsman atau gimana tuh? Baik, jadi untuk mengabaikan kita selalu monitoring terkait tindakan korektif yang kita sampaikan. Iya. Ketika kita melihat itu diabaikan, maka kita akan sampaikan ke Ombudsman Pusat untuk diterbitkan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu jika tidak dilaksanakan konsekuensinya cukup berat seperti itu. Oke, gitu. Ada yang sudah sampai ke sana untuk di skup Sumsel? Nah, itu dia. Jadi terkait tindakan korektif yang kita sampaikan, sebagian besar itu melakukan tindakan korektif yang kita sampaikan. Oh, berarti belum ada ya? Karena kita lihat Pemda khususnya Sumatera Selatan itu menyadari gitu ya, tindakan korektif yang kita sampaikan tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tapi pure untuk membenahi gitu ya. Perbaikan. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, silakan mendengar untuk bergabung kembali di 0711369977, 082179279090. Saya bacakan lagi, ada WhatsApp dari 08579819. Sekian dari Pak Hendra yang ada di Skip. Dia bertanya, jadi sebenarnya prosedur pengaduan sendiri untuk pelayanan publik sampai dengan prosesnya nanti kepada ombudsman itu seperti apa? Mungkin mulai dari melapor gitu ya, Bang Visnu. Dari dasarnya banget ini harus dijelaskan. Berarti mereka aware dong kan selama ini, maksudnya jadi menjawab semua kebingungan yang ada gitu kan. Oke. Jadi pendengar jangan berpikir lapor ke ombudsman sulit. Iya, datengin aja orang lokasinya di sini. Lapor ke ombudsman ribet atau seperti apa? Oke, lapor ke ombudsman yang saya sampaikan tadi ada berbagai media, bisa datang langsung, bisa by phone, bisa WA, bersurat atau apapun seperti itu. Nah, untuk syarat lapor ke ombudsman cukup identitas korban, jadi korban langsung atau kuasa korban. Kemudian kronologis. Terus permasalahan tersebut belum 2 tahun. Seperti itu. Kenapa kalau misalnya sudah 2 tahun sudah terlalu lama seperti itu, dan itu diatur di Undang-Undang Ombudsman 37 tahun 2008. Apa solusinya tuh?
mohon maaf. Pak Wisnu, apa solusinya kalau misalkan itu sudah lebih dari 2 tahun ya? Oke, baik. Jika laporan tersebut sudah lebih dari 2 tahun, kita akan sampaikan upaya terakhir. Kita akan lihat upaya terakhir. Jika permasalahan misalnya tahun 2000 gitu ya, tahun 2000, tapi kita lihat ada upaya terakhir di 2021 misalnya. Nah, kita lihat upaya terakhirnya. Upaya terakhirnya ternyata belum juga ditindaklanjuti oleh instansi tersebut. Nah, bisa masuk ke ombudsman, kita lihat dari upaya terakhirnya. Nah, itu yang terkait 2 tahun. Jadi upaya terakhir tuh kayak jangka panjangnya juga ya untuk menuju ke tahun berikutnya ya. Yes, betul. Oke. Kemudian selain itu belum masuk ranah pengadilan. Kalau sudah masuk ranah pengadilan, kami tidak bisa tidak berwenang untuk masuk ke situ. Kemudian kronologis tadi sudah saya sampaikan, cukup seperti itu lapor ke ombudsman. Sudah masuk data-data dokumen, data pelengkap, kemudian akan kita verifikasi formulir material. Kemudian ketika verifikasi formulir material terpenuhi, kita bawa ke rapat perwakilan. Apabila diserahkan ke bagian pemeriksaan, akan dilakukan pemeriksaan. Dan finally, jika di perwakilan, ombudsman perwakilan akan mengeluarkan produk namanya laporan akhir hasil pemeriksaan. Disitulah, di laporan akhir itulah yang akan disimpulkan apakah terjadi maladministrasi, apakah tidak terjadi maladministrasi. Kalau tidak terjadi maladministrasi, laporan akan ditutup. Tapi jika terjadi maladministrasi, maka akan ada tindakan korektif yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Oke. Seperti itu. Nah, tadi sudah menyebutkan maladministrasi. Apakah maladministrasi di skup ombudsman ini sama dengan maladministrasi pada umumnya gitu? Iya, sama aja ya berarti ya. Oke, berarti tapi kalau misal kita berbicara soal standarnya gitu ya Mas ya, standar untuk pelayanannya itu sendiri itu seperti apa? Baik, semuanya sudah diatur di Undang-Undang 25 2009. Balik lagi biasanya ke situ ya. Di pasal 21 ada standar komponen pelayanan publik. Ya, baik dari persyaratan, SOP, jangka waktu, semuanya itu semua diatur di Undang-Undang 25. Dan semuanya harus terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Jadi, jika mungkin Mbak Tata atau masyarakat berurusan gitu ya, menanyakan SOP-nya gimana, instansi bilang, wah nggak tahu, nggak ada SOP, wah itu sudah melanggar gitu ya, sudah maladministrasi, tidak sesuai prosedur dong. Seperti itu. Atau ditanya biayanya berapa, ya terserah Mas, terserah Mas seikhlasnya, itu tidak standar seperti itu. Kalau memang gratis, disampaikan gratis. Kalau memang ada biayanya, disampaikan biayanya dan dasar hukumnya, seperti itu. Dan semuanya transparan. Berarti kayak misalnya lagi ada penerimaan seleksi apa segala macam gitu ya, itu bisa kalau misalnya terjadi maladministrasi bisa kita laporkan juga ya ke ombudsman gitu betul. Kan ya. Nah, sekarang sedang tahap seleksi PBDB ya. PBDB ini juga kami sampaikan juga bahwa ombudsman membuka posko pengaduan PBDB juga. Jadi di PBDB kan ada berbagai peraturan-peraturan terkait PBDB. Nah, jika ada masyarakat yang merasa penerimaan peserta didik baru tidak sesuai prosedur atau seperti apa, silakan lapor ke ombudsman. Oke, baiklah. Kita break lagi ya, Pak Wisnu. Nanti kita akan bincang-bincang kembali dan saya ingatkan kembali nih untuk pendengar, silakan saja untuk bertanya di 0821 7927 9090 yang masih bersama kami di Dialog Palembang Bisa bersama Ombudsman Sumsel. Cinta yang telah hilang darimu, yang
tulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupmu yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombudsman merupakan lembaga negara yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan layanan publik di negara yang kita cintai ini. Di tengah perkembangan digitalisasi yang kian masif, kini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi khususnya tentang pelayanan publik. Untuk itu, saya M. Adrian, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan, mengajak pada seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya untuk mendownload aplikasi RRI Playgo di Play Store atau App Store. Selain informasi tentang pelayanan publik, masyarakat bisa menikmati fitur-fitur pilihan dan informasi akurat dan aktual, serta edukasi dan hiburan yang menarik dan mendidik dari RRI Palembang dan seluruh Indonesia. Ayo segera download aplikasi RRI Playgo. Kini RRI ada di ujung jari Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang Bisa, kita berbincang-bincang bersama Ombudsman Sumsel ya, masih tentang peran masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Masih bersama narasumber kita, Bapak Rahadian Pisnu Kumboro ya, Kepala Kasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Nah, kita mau nanya juga nih ke Pak Visnu. Pak Visnu, kalau misalnya berbicara soal keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan ini ya, apa nih tugasnya Pak Visnu di sini gitu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi penerimaan dan verifikasi laporan. Tahan dulu boleh ya kali Baik. ya. Ini sudah ada Baik, pendengar yang mau bergabung. Halo. Halo, Iya, halo. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Raihan. Pak Raihan. Oke, Pak Raihan, silakan, kita bersama Pak Visnu dari Ombudsman Sumsel. Iya, terima kasih. Pagi Pak Wisnu. Pagi Pak Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau Pak ya, mau bertanya aja gitu ya. Kira-kira berapa tahun yang lalu saya itu ke Ombudsman yang kantornya sebelah RRI itu ya. Iya. Jadi saya ke sana melaporkan satu masalah lah itu ya, dengan katakanlah pejabat wali kota Palembang sekarang. Nah itu, jadi dari situ saya mendapat satu surat ya dari Ombudsman ditangan oleh Adrian, saya Pak Adrian itu ya, ketuanya itu. Nah itu ditandatangan, dikatakan dalam isi surat itu terjadi potensi maladministrasi gitu ya. Ada kata-kata potensi depannya itu. Nah tapi sampai sekarang ini saya juga tidak mau ngerti mau diapakan surat itu kan. Dan di pihak wali kota juga aksinya itu memberhentikan diri ya dengan surat itu, dengan saudara Ombudsman memberhentikan diri. Namun sampai segini kita nggak tahu mau diapakan. Ya kenyataannya ya diam-diam ya, menjelaskan permasalahan sesuai dengan kemauannya gitu dari pihak wali kota Palembang dalam hal ini sekdanya gitu kan ya. Nah oleh karena itu saya ingin bertanya, apakah
ini bisa kita bertanya, bisa ke ombudsman lagi dari ada potensi maladministrasi dilaporkan bagaimana gitu ya, agar ini memang ada satu kejelasan dari surat. Karena saya pikir memang jawaban dari ombudsman itu tidak terlalu tegas gitu ya, terhadap wali kota Palembang tidak terlalu tegas, tapi hanya seperti itu saja. Nah, kita juga nggak ngerti apakah memang tugas dari ombudsman saja sekedar melemparkan selembar surat itu saja atau apa gitu kan. Oleh itu mohon penjelasan pada pagi ini. Terima kasih Ray, sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Rehan sudah bergabung. Nah, silakan dijawab nih Pak Visnu. Oke, baik, terima kasih Pak Raihan. Pertanyaan bagus Pak. Jadi nanti mohon Pak Raihan untuk menyampaikan nomor laporan Bapak, Ya. nomor agendanya, kemudian substansinya Pak. Nanti kami akan melakukan pengecekan terkait tindak lanjut yang sudah kami lakukan dan hasilnya seperti apa. Bapak silakan tidak apa-apa datang lagi ke kantor kami untuk melihat tindak lanjut terkait laporan Bapak. Seperti itu Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya pertanyaan saya tadi nih, Pak Visnu ya, soal penerimaan dan verifikasi laporan ya. Tugasnya Pak Visnu di sini gitu ya. Jadi mungkin kali Pak Rehan tadi pas kali ya langsung nanya sama orang yang bersangkutan. Baik, kembali lagi tadi tugas penerimaan dan verifikasi laporan, tentu kamilah yang bertugas menerima semua laporan yang masuk ke ombudsman. Tidak hanya laporan, kami juga menerima konsultasi. Oke. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu ingin berkonsultasi ke ombudsman, silahkan. Berbagai akses yang kami sampaikan tadi silahkan, seperti itu. Kemudian setelah laporan kami terima, kami akan lakukan verifikasi formil, verifikasi material, kemudian akan kami sampaikan ke rapat perwakilan. Di rapat itulah yang akan ditentukan apakah bisa diteruskan ke bagian pemeriksaan atau tidak. Jika diteruskan ke bagian pemeriksaan, maka nanti bidang pemeriksaan yang akan melanjutkan laporan tersebut sampai dengan tuntas, seperti itu. Oke. Nah, saya menangkap apa yang ditanyakan Pak Raihan tadi, mungkin bisa dibilang beliau juga pada akhirnya kurang puas ya dengan apa yang menjadi feedback ke beliau gitu ya, Mas Visnu ya. Nah, jika ini juga terjadi sama masyarakat lain, tidak puas dengan tindak lanjut ombudsman ya. Nah, how come gitu ya? Kita harus gimana lagi nih gitu ya? Oke, tidak apa-apa. Jadi saya sampaikan sebelumnya bahwa produk akhir kita laporan akhir hasil pemeriksaan. Ya. Di situ akan ada tindakan korektif jika terbukti terjadi maladministrasi. Dan tindakan korektif itulah yang harus dilaksanakan oleh terlapor. Saya belum bisa bicara banyak terkait laporan Pak Raihan seperti itu ya. Mungkin bisa diasumsikan bahwa terjadi tindakan mal oleh pemerintah, maka akan muncul tindakan korektif dari kita. Nah, pemerintah yang harus melaksanakan seperti itu dan kita monitoring. Kemudian jika ada ketidakpuasan terkait hasil tindak lanjut kita, silakan boleh laporkan ke Ombudsman Republik Indonesia seperti itu. Jadi kami sampaikan bahwa di Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, di pasal 10 Ombudsman tidak dapat diperiksa, Ombudsman tidak dapat dibawa ke muka pengadilan dan sebagainya. Mungkin masyarakat membacanya, wah Ombudsman kebal hukum, Anak Ombudsman bener nih kayak super gitu body kan gitu, bahasa gitu. anak bener nih. Terus siapa yang ngawasin Ombudsman nih? Gitu. Kalau ada oknum-oknum mau kemana nih? Iya. Wah, ini susah. Nah, jadi kita ada namanya inspektorat. Di setiap instansi ada inspektoratnya. Silakan Bapak, silakan masyarakat bisa melaporkan ke inspektorat yang ada di Ombudsman Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Seperti itu. Oke. Nah, tadi juga sempat dikatakan kalau laporan itu kan nantinya akan juga dilimpahkan ke perwakilan gitu ya, Mas Visnu ya. Kenapa laporan kita itu harus dilimpahkan ke perwakilan? Mohon maaf, itu tadi menyangkut call center 137 ya. Oke. Ya, jadi ketika masyarakat melapor ke 137 dan itu laporannya lokusnya ada di Sumatera Selatan, maka laporannya akan dilimpahkan ke Sumatera Selatan seperti itu untuk ditindaklanjuti. Seperti itu. Oke, itu perjalanannya ya harusnya ya itu ya. Oke, baiklah. Oke, saya cek lagi dulu WhatsApp yang udah masuk di 082179279090. Nah, ini ada pertanyaan nih.
dari 0818127 sekian tidak disebutkan namanya. Jadi apa nih bedanya ombudsman sama pengadilan? Langsung ya. Oke, Baik. silakan Pak Wisnu. Ombudsman ini bisa dianggap sebagai lembaga negara influence gitu ya, yang mempunyai pengaruh seperti itu ya. Jadi kalau pengadilan ya menetapkan siapa tersangka Ya. dan sebagainya. Ombudsman ini melihat apakah sistem ini sudah berjalan dengan benar? Apakah penyelenggara pelayanan publik sudah melaksanakan tugasnya melayani masyarakat sesuai dengan aturannya, sesuai dengan prosedurnya seperti itu. Jika tidak sesuai, maka akan diberikan tindakan korektif. Tindakan korektif itu artinya terlapor, ayo perbaiki sistemnya. Peraturannya A, kenapa dilakukan C, tidak sesuai dengan peraturannya. Ombudsman meluruskan kembali seperti itu. Yang sudah tidak on the track, Ya. balik lagi ke on the track seperti itu. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan lagi nih dari 0813 ya. Oh 081 ya 0813 6876 sekian. Saya mau bertanya, apakah ombudsman juga berfungsi untuk menyelesaikan masalah sosial? Oke, silakan langsung dijawab nih Pak Masalah Wisnu. sosial seperti apa nih? Oke. Ya, jadi balik lagi ke yang saya jelaskan di awal bahwa kita tugasnya mengawasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik seperti itu. Oke ya, sudah ditegaskan kembali gitu ya. Silakan untuk yang bergabung kembali pendengar di 0711369977, 08217927 9090 ya untuk yang ingin langsung bertanya gitu ya. Nah, kita tahu nih ombudsman ini kan menerima laporan atas dugaan maladministrasi ya dalam pelanggaran pelayanan publik gitu ya. Nah, bagaimana nih teman-teman di ombudsman sendiri gitu ya Mas Wisnu ya sampai sejauh ini bisa katakanlah tetap kalau dibilang eksistensi itu lebih kayak ke nama yang dijaga gitu ya, tapi lebih kayak memperkuat perannya gitu ya di tengah-tengah berbagai persoalan pelayanan publik, apalagi khususnya ini kan kita kan di masa-masa pandemi kemarin gitu ya, sampai dengan saat ini kan pasti problematik maksudnya pelayanan kan juga ikut berubah gitu segala macamnya gitu kan. Nah itu gimana tuh teman-teman ombudsman sendiri? Oke, tentu kita lihat dasarnya gitu ya. Mau kondisinya seperti apa, Ya. mau pandemik dan sebagainya. Tentu negara, pemerintah sudah mengeluarkan aturan-aturan. Dan aturan-aturan itulah yang harus dipatuhi, harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan masyarakat juga tidak boleh tinggal diam. Masyarakat juga harus aktif gitu ya, harus aktif terkait pengawasan pelayanan publik seperti itu, Mbak. Ya. Nah kalau selama kita berbincang-bincang tadi kan Pak Wisnu tuh selalu bilang bahwa rekomendasi gitu. Nah yang saya tanyakan tuh rekomendasi sama sanksi itu sebenarnya sama nggak sih di sini? Kalaupun memang berbeda, apakah nanti ombudsman juga memberikan sanksi gitu ya? Baik, ini menyangkut di undang-undang pemerintah daerah gitu ya. Ya. Pasal 351 bahwa rekomendasi ombudsman harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka terlapor akan disekolahkan. Disekolahkan terkait pelayanan publik. Iya. Jadi sanksinya seperti itu. Tentu pemerintah daerah ketika ada masalah hal sepele ya, misalnya terkait KTP aja gitu. Terkait KTP, tahu-tahu keluar rekomendasi, kemudian tidak dilaksanakan, kemudian disekolahkan, dan itu akan dipublish di seluruh media. Nah, akan ada sanksi sosial di situ, bahwa pemimpin daerah ini karena permasalahan kecil seperti itu tidak bisa diselesaikan seperti itu. Nah, sanksi sosialnya seperti itu banyak sekali. Nah, rekomendasi lebih ke perbaikan sistem.
Sistem yang tidak berjalan disarankan untuk on the track sesuai dengan aturannya, seperti itu. Oke. Agak mengecil ya suara Pak Wisnu ya menjawab pertanyaan ini. Agak sedikit. Oke. Mungkin bawaan puasa mungkin. Oh gitu ya. Oke, baiklah. Nah, kita ini kan dibilang udah new normal ya, bisa dibilang ya. Memang udah penerapan konsep new normal gitu ya, Pak Wisnu ya. Nah, kalau berbicara soal penerapan new normal pada layanan publik sendiri, ini kan juga memang dipersiapkan gitu kan ya secara matang kepada masyarakat juga gitu ya. Jadi apakah memang di Ombudsman sendiri itu juga punya kayak misal pola baru, regulasi baru, atau mungkin bisa dibilang kebijakan-kebijakan baru gitu? Oke. Kecil lagi nggak nih suaranya kira-kira ya? Saya nggak ngomongin sanksi lagi nih. Saya ngomongin. Oke, gimana tuh? Oke, baik. Kalau untuk terkait peraturan, regulasi, ya tentu kita melihati perkembangan zaman seperti itu ya. Ya nggak mungkin regulasi lama. Kita sudah di era sekarang kita menggunakan regulasi yang lama seperti itu. Contohnya saja nih terkait IT gitu ya. Ya. IT kita tidak selalu regulasi harus yang tertulis atau apa. Sekarang sudah paperless. Yeah. Sekarang sudah IT computerized seperti itu. Ya tentu juga bisa berubah seperti itu, Mbak. Itu sih, Mbak. Bisa berubah. Tapi sejauh ini ada yang berubah nggak sih? Sejauh ini ada yang berubah. Internal ombudsman Ya, atau? ya. Kalau internal ombudsman terus ada perubahan-perubahan seperti itu. Oke, tapi terhadap ke masyarakat ada nggak perubahan? Ya, jadi kalau untuk pelayanan kita sendiri di Ombudsman, ya tetap kita mengacu ke Undang-Undang 37 tahun 2008 seperti itu. Nah, di Undang-Undang 37 tahun 2008 akan ada turun-turunannya sampai ke juknis-juknis terkait pelayanan kita ke masyarakat seperti itu. Oke, nah ini Pak Wisnu kan kita ini kan udah bau-bau pemilu nih ya. Oke. Bentar lagi juga kita kan akan menyelenggarakan itu ya. Ombudsman kayaknya tidak bicara politik nih kayaknya. Enggak, saya mau tanya mau tanya sinerginya gitu ya, sinergi dengan Ombudsman sendiri gitu ya. Maksudnya dengan apapun nanti ya yang akan dipestakan gitu kan. Maksudnya pesta pemilihan umum dalam 5 tahun sekali itu ya. Ombudsman seperti apa tuh? Oke, jadi balik lagi saya bilang bahwa Ombudsman tidak berbau-bau ke politik, tapi tetap kita lihat aturan. Ketika ada pemilu pasti ada aturannya kan? Iya. Ketika aturan itu dilanggar dan merugikan dan diduga tidak sesuai prosedur dan sebagainya, ya kita welcome seperti itu. Iya, karena kan di situ orang yang kan dirugikan silakan lapor ke Ombudsman seperti itu. Memang kita tahu Ombudsman tidak berbau politik, tidak tapi hanya pemilu yang ya dari pilkades, iya. dari hal tapi kecil kan karena itu, ini yang disongsong sebentar lagi kan akan Betul. yang besarnya gitu ya, serentak pula kan gitu kan. Ya, Oke. betul. Baik, nah jadi itu bisa digarisbawahi juga nih pendengar ya. Jadi ya ikut memantau lah ya jalannya nanti seperti apa. Karena kan di situ ada beberapa lembaga-lembaga yang terlibat kan pastinya. Iya. Oke, baiklah. Ya tanpa terasa ini udah mau menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat, tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa sebenarnya harapan Ombudsman sendiri ya kepada masyarakat dan juga mungkin pemerintahan baik kota, kabupaten dan lain-lainnya terhadap mungkin ya kewenangan pengawasan ya yang dilakukan oleh Ombudsman Sumsel sendiri gitu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi masyarakat jangan takut untuk melapor. Jika terjadi maladministrasi, jangan takut untuk menanyakan kepada instansi tersebut. Jangan takut untuk kritis, karena Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu sudah mengatur semuanya. Hak masyarakat, kewajiban penyelenggara, siapa itu pengawas eksternal termasuk masyarakat. Jadi masyarakat